Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Saya guru di SDN Grogol Utara 09 Jakarta Selatan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 5 subtema 1 pembelajaran 2 kelas 5. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Intan, ayo disiapkan teman-temannya. Bersiap. Baca doa. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Adios proklamasi, setia berkorban untukmu. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam teks bacaan dengan teliti. Yang kedua, setelah mengamati teks bacaan yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan teks bacaan dengan bernalar kritis. Selanjutnya, dengan mengamati video penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya melalui PowerPoint, peserta didik dapat mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan teliti. Nah, yang terakhir, dengan berdiskusi dan penugasan proyek, peserta didik dapat membuat tabel pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan bernalar kritis. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. 5C, mana semangatnya? Sekali lagi, biar semangat. 5C, mana semangatnya? Pada materi sebelumnya kita juga sudah mengenal apa itu ide pokok. Ya, ide pokok itu merupakan kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di mana? Ya, betul. Jadi, ide pokok itu merupakan kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya terletak di awal kalimat. Nah, perhatikan teks yang ada di layar PowerPoint. Kalau tidak terlihat, coba kalian buka buku tema 5-nya halaman 11.
ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oke. Nah, ekosistem alami itu terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Sedangkan ekosistem buatan itu merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya apa? Contoh ekosistem itu berupa sawah dan bendungan. Tugas kalian ini adalah menuliskan pokok-pokok pikiran atau ide pokok yang terdapat dalam teks tersebut, dan kalian membuat pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan tersebut. Paragraf pertama, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Paragraf 2, ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam dan sungai. Paragraf 3, ekosistem darat contohnya ekosistem hujan, tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Paragraf 4, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Paragraf 5, suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Pertanyaan pertama, apa contoh jenis ekosistem darat? Pertanyaan kedua, apa contoh yang termasuk dalam ekosistem buatan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dua, ekosistem alam contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Hujan, tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Empat, padang rumput curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Paragraf 5, pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim darat. Ekosistem darat itu ada hewan apa aja? Biasa yang ada hidup di darat itu ada hewan apa aja? Kucing. Terus? Apa? Kelinci. Terus apa lagi? Ayam. Terus apa lagi? Singa di mana? Singa di darat, zebra, dan hewan-hewan yang lainnya. Oke, sekarang kalian sudah bisa menentukan pokok pikiran atau ide pokok dari paragraf. Sudah bisa ya? Sudah, Bu. Sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang di rumahnya memiliki hewan peliharaan? Ya, hewan peliharaan apa yang kamu miliki, Azifah? Kucing.
makannya apa? Makannya daging, Terus siapa lagi? Selain Azima yang memiliki hewan peliharaan di rumahnya? Zafira? Kucing. Akila? Musa. Berarti di sini anak-anak ibu guru memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaannya dikasih makanan tidak? Dikasih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita udah konsentrasi ya. Coba sekarang anak-anak perhatikan ada hewan apa aja yang kalian lihat. Ada hewan apa aja ya? Mulai dari sini ada apa? Ada apa lagi? Betul. Terus ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Dan ada apa? Betul. Pernahkah kalian melihat hewan-hewan ini? Di mana? Bisa kalian bisa melihat hewan-hewan ini, bisa di Ragunan, bisa di Taman Safari, tanya lagi. Kalau singa ini yang kalian tahu makannya apa ya? Daging. Kalau macan tutul? Daging. Kalau zebra? Rumput. Kalau unta? Kalau monyet makan apa? Golongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Ada yang namanya herbivora, ada yang namanya karnivora, dan ada yang namanya omnivora. Kita bahas satu persatu ya. Ya, Bu. Oke. Apa itu herbivora? Herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan. Jadi kalau herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Apa aja contohnya? Coba Bu Guru minta sebutkan ya. Ada apa aja di dalam gambar ini? Ada apa aja? Kuda, betul. Sapi, kelinci, gajah, Panda, dan badak, selanjutnya ada yang namanya karnivora. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Dan ciri yang pertama, hewan karnivora itu memiliki gigi taring. Ya, gigi taring ya. Gigi taringnya itu untuk apa? Untuk mencabik mangsa. Kalau tadi herbivora giginya itu gigi seri. Nah, kalau karnivora adalah hewan pemakan daging. Ada hewan apa aja? Coba Bu Guru minta bantu Audrey sebutkan ada hewan apa aja termasuk karnivora. buaya, Ya, singa, serigala. Selanjutnya ada yang namanya omnivora. Nah, kalau omnivora itu dia pemakan segalanya. Bisa makan daging, bisa makan tumbuhan, biji-bijian dan ataupun segalanya. Ya, ada hewan apa aja? Coba siapa yang bisa bantu Ibu Guru? Apa? Abdul coba lihat gambar aja. Ada apa aja? ayam, Penggolongan hewan itu dibagi menjadi 3. Tadi sudah kita lihat kan ya. Ada yang namanya herbivora, Omnivora. Kalau bertanya ya, kalian sebutkan ya. Kalau hewan pemakan tumbuhan adalah hewan apa? Kalau yang pemakan daging? Orang kalau pemakan segalanya? Sekarang Bu Guru sebutkan hewannya, kalian sebutkan jenis hewan tersebut. Apakah hewan karnivora, omnivora, atau herbivora? Oke? Sekarang Bu Guru cek lagi. Kalau buaya hewan apa? Kenapa disebut karnivora, David? karena memakan tadi. Ya betul. Sekarang jerapah hewan apa? Kenapa Simpa? Karena dia memakan tumbuhan. Ya. Sekarang gorila. Gorila termasuk hewan apa? Orang. Kenapa Jovita? Karena memakan segalanya. Makan apa aja dia? Iya betul. Nah, sekarang Bu Guru memiliki video, kalian saksikan ya. Ada banyak jenis hewan yang hidup di bumi ini. Beberapa di antaranya hidup di sekitar kita.
Hewan-hewan itu biasanya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sama. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yuk kita cari tahu penjelasan dan contohnya. 1. Hewan karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging dan dikenal sebagai hewan yang buas. Mereka biasanya akan mengejar dan memangsa hewan lain untuk dimakan. Ciri-ciri karnivora adalah bergerak sangat cepat, serta punya gigi taring dan cakar yang tajam. Selain itu, indera penglihatan dan penciuman hewan karnivora juga tajam. Karena mereka sama-sama mencari hewan untuk diburu. Biasanya sesama hewan karnivora tidak mau tinggal bersama. Di alam liar, mereka punya daerah kekuasaan masing-masing. Misalnya, singa hidup di padang rumput, sementara harimau tinggal di hutan. Contoh hewan karnivora selain singa dan harimau adalah cheetah, serigala, komodo, burung elang, dan ikan hiu. 2. Hewan herbivora. Kebalikan dari hewan karnivora adalah herbivora, yaitu jenis hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua jenis dan bagian tumbuhan bisa dimakan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan rumput. Ciri khas hewan herbivora adalah punya gigi seni dan geraham untuk mengunyah, serta tidak punya gigi taring. Hewan herbivora juga bisa bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Biasanya mereka akan bersama-sama mencari makan di hutan atau padang rumput. Oh iya, ada juga hewan herbivora yang tidak punya gigi, misalnya unggas. Sebagai gantinya, mereka punya tenggolok. Tenggolok berupa kantong tempat makanan di leher dan berfungsi untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna di dalam perut. Contoh hewan herbivora adalah sapi, kerbau, gajah, kuda, kambing, dan burung merpati. 3. Hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan gabungan dari karnivora dan herbivora karena mereka adalah pemakan segala. Mereka bisa memangsa hewan lain untuk dimakan, tapi juga bisa mencari makan dari tumbuhan di sekitarnya. Ciri hewan omnivora adalah punya gigi taring yang tajam, gigi seri untuk memotong makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah. Contoh hewan omnivora adalah ayam, tikus, paus, flamingo, monyet, dan rusa. Hari ini kita akan membuat tabel pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ibu guru sudah memiliki salah satu contoh bagaimana cara pembuatan tabel pengelompokan. Ini hanya sekedar contoh, kalian bisa membuatnya sesuai dengan kreativitas yang kalian miliki. Sudah kan kalian bawa gambar hewannya? Nah, nanti kalian kelompokkan mana atasnya penggolongan hewan. Ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kalian tempelkan hewan tersebut sesuai dengan kelompoknya. Jangan sampai kalian terbalik. Kalian meletakkan buaya, kalian letakkan di herbivora. Benar atau salah? Nah, setelah kalian selesai menempelkan hewan tersebut, kalian tulis di tabel ini. Oke, kalian tulis nama hewannya dan apa makanannya. Jadi kalian harus tahu apa makanannya. Misalkan ini hewan apa? Kerbau. Tulis kerbau. Apa makanannya? Rumput. Sudahkah kalian membawa alat dan bahan yang ibu guru tugaskan? Keluarkan gambarnya dan alat-alat yang sudah kalian bawa. Guru berikan waktu sekitar 30 sampai 45 menit.
pengelompokan hewan, kita akan mendengarkan setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil rakyat Kota Hewan yang mempresentasikan penggolongan hewan. Hewan herbivora ada gajah, makannya rumput, sayuran tersebut, makan rumput, pada makan bambu. Ada karnivora, kucing makannya daging, singa makannya daging, macan makannya daging, dan makannya daging. Omnivora ada bebek makannya ikan, ayam makannya buah-buahan dan tidak, beruang makanannya buah-buahan daging, itu makanannya juga buah. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, berdasarkan dari hasil kerja kelompok 2, coba bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Bagaimana hasil kerjanya? Penggolongan hewannya sudah sesuaikah dengan pengelompokannya? Bagaimana tanggapannya kelompok 3? Sudah sesuai antara hewan karnivora, herbivora, dan herbivora sudah semua sesuai. Herbivoranya itu ada hewan apa aja coba? Gajah, sapi, jerapah, panda. Ya, betul. Jadi penggolongan hewan untuk pengerjaan kelompok 2 sudah benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Semuanya berarti sudah benar dalam pengelompokan penggolongan hewan. Ya, berarti yang sudah kalian buat tadi penggolongan hewan itu ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Sampai di sini sudah pahamkah kalian? Saya akan memberikan kalian latihan soal mengenai kode pokok dan penggolongan hewan. Oke, keluarkan alat tulisnya. Sudah semua dapat soalnya? Kalian kerjakan, jangan lupa tulis nama kalian. Yuk, mulai kerjakan.
Ya, menentukan ide pokok dari kalian apa tadi? Penggolongan hewan. Penggolongan jenis hewan ada apa aja coba yuk? Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai ide pokok dan penggolongan hewan. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Siapa yang berani menyebutkan hewan herbivora itu ada apa aja, karnivora itu ada apa aja, dan sebagainya. Siapa yang bisa menyebutkan ya? Apa? Intan? Herbivora ada gajah, sapi, gagak. Ya, betul. Sekarang hewan karnivora ada apa aja lagi? Ya, coba kali. Terus? Terus? Ya, terakhir ada apa lagi penggolongannya apa sekarang? Ya, betul. Jadi kita udah belajar ide pokok. Ide pokok itu terletak di awal kali. Oke. Dan ada penggolongan hewan, ada 3. Oke? Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senangkah kalian belajar hari ini? Kalian senang, ya? Ikan sudah belajar penggolongan hewan. Tugas kalian adalah membuat kartu bergambar seperti ini. Ya, kartu bergambar. Ibu guru mencontohkan hewan gorila. Gorila termasuk omnivora. Nah, kalian membuat di kertas buku boleh, di kertas karton yang sudah kalian bikin boleh, kertas tablet boleh. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ayo Intan, siapkan teman-temannya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh pulang, hati-hati